Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kata mu'alif hafizahullah rahimahullah ta'ala kemarin, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, apabila engkau telah mengetahui sesungguhnya Allah khalaqaka menciptakan engkau li ibadatihi dengan tujuan untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak dinamai ibadah kecuali dengan adanya tauhid. Ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak dinamai ibadah kecuali bersama tauhid. Semua amalan yang dilakukan seorang manusia yang tidak ada tauhidnya, jadi manusia itu tidak bertauhid, orang yang beramal tersebut, kemudian dia terjatuh dalam kesyirikan, maka amalannya tidak ada nilainya. Amalannya tidak ada nilainya dan tidak ada timbangannya selamanya. Karena semua ibadah yang telah dia lakukan tidak dibarengi dengan at-tauhid. Apapun ibadah yang dia lakukan, sholat sampai 1000 rakaat, umroh berkali-kali, haji juga berkali-kali, sedekah sampai ratusan juta, dia tidak bertauhid, maka amalannya sia-sia. Apapun amalan yang dilakukan seseorang tanpa bertauhid, amalannya sia-sia. Allah Ta'ala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mangthura, dan kami datangkan segala sesuatu yang telah mereka amalkan dari amalan-amalan, faja'alnahu haba'an mangthura, maka kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berhamburan, yang berterbangan. Jadi bahayanya seseorang yang beramal tanpa memiliki at-tauhid, amalannya akan berterbangan sebagaimana debu berterbangan. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak dinamai ibadah kecuali dengan adanya tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at thaharah, sebagaimana sholat itu tidak dinamai sholat kecuali dia memiliki thaharah. Seseorang mau sholat tapi tidak mau bersuci, berwudu ataupun yang menggantikan wudu seperti tayamum, meskipun dia sholat 1000 rakaat, sholatnya tidak akan diterima. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min ghululin. Allah itu tidak akan menerima satu sholat, Allah tidak akan menerima suatu sholat bi ghairi tahurin, tanpa bersuci, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari ghulul, harta rampasan perang sebelum dibagi tapi dia mencurinya. Dia Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta curian, harta gulul. Nah terus ceritane wali sing nyolong terus disedekahkan apa ya? Ya Mas, cerita. Wali siapa? Wali Sunan Kalijaga.
mengambil harta dari para orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Piye hukume? Ya ceritanya ku bener apa ora ya ora ngerti awak dhewe. Ya ora. Ngerti ini kan dari kana sana mbah sapa sing cerita ora ngerti. Kemudian halaman 14. Ayo Mas Husni paling bawah dibaca. Halaman 14 paling bawah. Faida arafta. Faida arafta. Paling bawah. Ya. Lam yahlukka khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu. Wa tafjura. Mudhaf ilaih. Li ghayatin litaktasiba lahu. Banu Adam ummalan
nakosta mulkallahi mulka famin yukrimuka yukrimuka faman kata mu'alif rahimahullah ta'ala hafizahullah ta'ala saya Soleh Fauzan fa'idha dakhala asyirku fil ibadati fasadat kal hadasi idha dakhala fit taharah apabila kesyirikan masuk pada suatu ibadah fasadat maka ibadah tersebut akan rusak kal hadasi sebagaimana hadas idza dakhala fit taharah jika hadas tersebut masuk pada taharah yakni idza arafta apabila jika arafta engkau mengetahui min hadhil ayah dari ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka mentauhidkan aku wa anta minal insi dan engkau termasuk bagian dari manusia dakhilun fi hadhil ayah maka engkau masuk dalam ayat ini wa arafta dan engkau mengetahui annallaha sesungguhnya Allah ma khalaqaka abathan tidaklah khalaqaka Allah menciptakan engkau abathan sia-sia au khalaqaka litakula atau Allah itu menciptakan engkau supaya makan wa tashraba faqat dan minum saja ta'isu fi hadhid dunya engkau hidup di dunia ini wa tasrahu wa tamrahu engkau berlepas bebas wa tamrahu gembira lam yakhluqka lihada Allah itu tidak menciptakan engkau untuk perkara ini khalaqakallahu li ibadatihi Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya wa innama dan bahwasanya sakharalaka Allah menundukkan laka bagimu hadhil maujudati segala sesuatu yang ada ini min ajli dengan tujuan antasta'ina biha engkau tastain isti'anah menggunakannya dengan segala sesuatu yang ada ala ibadatihi untuk digunakan beribadah kepadanya li'annaka karena sesungguhnya engkau la tastati'u tidak akan mampu anta isya illa bihadhil asya engkau tidak akan mampu anta isya untuk hidup kecuali bihadhil asya kecuali dengan segala sesuatu ini wala tatawassalu ilal ibadatillah dan engkau tidak akan sampai untuk beribadah kepada Allah illa bihadhil asya kecuali dengan segala sesuatu ini sakharahallahu laka Allah menundukkan perkara-perkara tersebut segala sesuatu tersebut bagimu li ajli anta budahu supaya tujuannya engkau beribadah kepadanya
Laisa min ajli antafroha, bukanlah tujuannya agar engkau bersenang-senang biha dengan maujudat tersebut. Watasrahu watamrahu watafsuku watafjuru, bukan tujuannya agar tafrah bersenang-senang, watasrah lepas bebas, watamrah gembira, watafsuku supaya engkau berbuat kefasikan, watafjur watafsuko watafjura dan engkau berbuat kefajiran, takulu watashrabu engkau makan dan minum mastahaita sesuai kehendakmu. Jadi segala sesuatu yang ada ini bukan untuk itu. Allah menyediakan makanan berbagai macam, minuman berbagai bentuk, bukan hanya untuk dimakan, diminum, senang-senang, enggak. Hadza sya'nul bahaim. Kalau cuma sekedar makan, minum, itu adalah keadaannya al-bahaim, hewan-hewan ternak. Amal adamiyuna, adapun anak-anak Adam, famlahu jalla wa ala, maka Allah jalla wa ala khalaqahum, menciptakan mereka lighayatin azimatin, dengan tujuan yang sangat agung, wa hikmatin azimatin, hikmah yang agung pula, wa ya al ibadah, yaitu ibadah. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizkin, aku tidaklah menginginkan minhum dari mereka, min rizkin dari suatu rezeki apapun. Allahumma khalaqaka litaktasibalahu, Allah itu tidaklah menciptakan engkau supaya litaktasibalahu, supaya engkau bekerja untuknya. Angtah tarifa wa tajma'a lahu malan, engkau mencarikan nafkah dan mengumpulkan harta untuk Allah, bukan. Kama yaf'alu banu Adam ba'duhum li ba'din, sebagaimana yang dilakukan anak Adam sebagian kepada sebagian yang lain. Yaj'aluna ummalan, mereka menjadikan ummalan para pekerja, yajma'una lahum al-makasib, ya, mengumpulkan bagi mereka sebagian anak Adam al-makasib, pekerjaan-pekerjaan. La wallahu Allahu ghaniyun an hadza, Allah itu kaya dari perkara tersebut. Wallahu ghaniyun anil alamin, Allah itu maha kaya dari sekalian alam. Walihadza qala, oleh karena itu Allah mengatakan, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut imun, aku tidaklah menginginkan dari mereka jin dan manusia dari rizki apapun, wa ma uridu ayyut imun, dan tidak pula aku menginginkan supaya mereka jin dan manusia memberi makan kepadaku. Allah jalla wa ala, Allah yut'imu wa la yut'am, Allah itu yut'imu, yang memberi makan, wa la yut'am, dan tidak diberi makan. Ghaniyun anit ta'am, Allah itu maha kaya dari makanan. Wa ghaniyun jalla wa ala bidzatihi, Allah itu maha kaya dengan zatnya. Wa laisa huwa fi hajatin ila ibadatika, dan Allah itu tidak butuh ila ibadatika, Allah tidak butuh kepada ibadahmu. Lau kafarta, seandainya kafarta engkau kufur, manakosta mulkallahi, maka kekufuranmu itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Kekufuranmu itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Hadis arba'in, hadis keberapa itu? Seandainya awal kalian sampai akhir kalian dari kalangan jin dan manusianya bertakwa dengan ketakwaan salah seorang di antara kalian, maka perkara tersebut tidak menambah kerajaan Allah
sedikit pun. Mana? Ya udah. Secara makna ya. Demikian juga sebaliknya, seandainya makhluk semua yang awal sampai akhir, jin dan manusia kufur semuanya, itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Walakin antal ladzi bihajatin ilaihi, akan tapi engkaulah bihajatin ilaihi, yang butuh ilaihi kepada Allah. Antal ladzi bihajatin ilal ibadah, engkau yang butuh kepada ibadah. Jadi manusia itu yang butuh kepada ibadah. Famin rahmatihi, dan termasuk rahmatnya Allah, anau amaraka bi ibadatihi, sesungguhnya dia amaraka menyuruh engkau bi ibadatihi untuk beribadah kepadanya, min ajali maslahatika, dengan tujuan kebaikanmu, li'annaka, karena sesungguhnya engkau idza abadtahu, jika engkau beribadah kepadanya, menyembahnya, fa innahu subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah yukrimuka, akan memuliakan engkau, bil jazaa'i wa thawab, dengan balasan dan pahala. Fal ibadatu, maka ibadah sababun, adalah sebagai sebab liikramillahi laka, untuk memuliakan engkau, fid dunya wal akhirah, ketika di dunia ini dan di akhirat kelak. Famanilladzi yastafidu minal ibadah, kalau begitu siapa yang mengambil faedah dari ibadah? Kalau begitu siapa yang mengambil faedah dari ibadah? Al mustafidu minal ibadati wal abidu nafsuhu, yang mengambil faedah dari ibadah adalah hamba itu sendiri. Amma Allahu, adapun Allah jalla wa ala, fa inna ghaniyun an khalqihi, Allah itu maha kaya dari makhluk-makhluknya. Jadi yang butuh ibadah itu hamba itu sendiri. Allah tidak butuh ibadah makhluk-makhluknya. Allah maha kaya. Kemudian Mas Haris, ibadatan sahihatan. Tidak ada alif lamnya, berarti tanwin. Mislut toharati, hadasun, cukup Mas, cukup ya.
Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, qala fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan, sesungguhnya ibadah tidak dinamai ibadah illa ma'at tauhid, kecuali bersama dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at thaharah, sebagaimana sholat itu tidak dinamai sholat kecuali dengan adanya thaharah. Idza arafta, jika arafta engkau mengetahui, anallaha khalaqaka, sesungguhnya Allah menciptakan engkau, li ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Fa innal ibadata, karena maka sesungguhnya ibadah, la takunu, tidaklah, takunu sahihatan. Kenapa sahihatan? Khobarnya takunu, isimnya dhamir mustatir ya ke ibadah. Fa innal ibadata la takunu sahihatan, maka sesungguhnya ibadah itu tidak sahih, tidak benar. Yardahamlahu, yang Allah meridhai ibadah tersebut, illa idza tawaffara fiha syartani, kecuali apabila terkumpul fiha, di dalam ibadah tersebut, syartani, dalam ibadah tersebut dua syarat. Idza ikhtalla syartun, jika terkosongkan, terhilangkan, syartun, satu syarat, minas syarto, ini dari dua syarat, batolat, maka ibadah tersebut akan batil. Asyartu al-awalu, syarat yang pertama, antakuna kholisotan, syarat yang pertama, ibadah itu harus kholis, harus murni, ikhlas, liwajhillahi, untuk mendapatkan wajah Allah. Laisa fiha, tidak ada di dalam ibadah tersebut syirkun, kesyirikan, murni untuk Allah semata. Tidak ada tujuan dunia, pengen terkenal, pengen dapat pujian, terus apa nih? Pengen dapat uang. Jadi harus ikhlas lillahi ta'ala. Ada 3 orang yang kelak pertama kali neraka dinyalakan. Siapa? Siapa mas? Apa? Korek, dan dikatakan korek terus mujahid. Dermawan, sedekah. Awakne piye mlebu sing ndi iki? Jelas. Jadi seorang yang korek, belajar ilmu agama, ben dikatakan, Ustadz Fulan, bacaan Al-Qur'annya bagus. Jadi saya lengkap ya, wis hafal kabeh ya insyaallah ya, sudah pernah lewat. Korek, kemudian yang kedua mujahid, biar dikatakan dia seorang pemberani. Yang ketiga seorang dermawan, orang yang menghabiskan uangnya di jalan Allah, tapi niat yang ada di dalam hatinya itu bukan ikhlas lillahi ta'ala. Itu adalah 3 golongan yang neraka pertama kali dinyalakan sebelum orang-orang kafir. Itu syarat yang pertama, laisa fiya syirkun, tidak ada dalam ibadah tersebut syirik, kesyirikan. Fa in khalataha syirkun batolat, jika kesyirikan mencampuri ibadah tersebut batolat, maka ibadah tersebut batil. Mislu toharoti, semisal toharoh, idza khalataha hadatsun batolat, jika mencampuri hadas, seorang yang sudah bersuci berwudu kemudian timbul hadas, batolat, maka wudunya juga batal. Kadzalika idza abattallaha, demikian juga idza, jika abattallaha, engkau menyembah Allah, tsumma asyrakta, kemudian engkau melakukan kesyirikan, bihi,
dengan Allah, batalat ibadatuka, maka akan batil ibadahmu. Hadza syartu al-awwalu, ini adalah syarat yang pertama. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu adalah apa? Mengharap semata-mata wajah Allah. Ayak sudal mar'u bi amalihi wajah Allah. Seorang beramal maksudnya adalah tujuan Allah. Kemudian al-ikhlas la yaltafitu ila madahin nasi wa dzamihim. Ikhlas itu tidak menoleh kepada pujian manusia dan celaan mereka, dan tidak menginginkan apa yang ada di tangan manusia, dan tidak menginginkan apa yang tidak menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Syarat yang kedua, asyartu tsani al-mutaba'atu lirrasul alaihi salatu wasalam. Syarat yang kedua, al-mutaba'atu, mengikuti lirrasul, kepada ar-rasul alaihi salatu wasalam. Fa ayu ibadatin, maka ibadah apapun, lam ya'ti biha ar-rasul, yang rasul tidak datang dengan ibadah tersebut, tidak menjelaskannya, fa innaha batilatun marfudatun, maka ibadah tersebut adalah batil marfudah, tertolak. Li'anna bid'atun wa khurafatun, karena ibadah tersebut adalah bid'ah, khurafat. Waliyadha yaqulu alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man amila amalan, siapa saja yang mengamalkan suatu amalan, laisa alai amruna, yang tidak ada pada perkara kami, fahuwa raddun, maka perkara tersebut, amalan tersebut tertolak. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, man ahdasa, siapa saja yang mengada-adakan fi amrina, dalam urusan agama kami ini, hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, yang bukan berasal dari perkara kami, maka dia tertolak. Fala buddha, maka suatu kepastian, antakunal ibadatu, keberadaan suatu ibadah, muwafaqatan, ibadah tersebut harus mencocoki, lima ja'a bihi ar-rasulu, mencocoki dengan apa yang datang Nabi alaihi salatu wasallam. La bil istihsanatin nas, bukan hanya istihsanat, bukan ibadah itu hanya sekedar anggapan baik, jamak ya, istihsanatin. Ibadah itu bukan hanya sekedar anggapan baik manusia, oh kita kok apik, nek zikir bar salat karo geleng-geleng kepala, kita kok mantap, istihsanat. Wa niyatihim, bukan pula dengan niat-niat mereka, wa maqasidihim, dan maksud-maksud mereka. Madama annaha lam yadulla alai dalilun, madama, selama annaha, ibadah tersebut, lam yadulla, tidak ada yang menunjukkan alaiha, atas ibadah, dalilun, suatu dalil, minasyar'i, dari syariat, faya bid'atun, maka ibadah tersebut bid'ah. Wala tanfa'u sahibaha, dan ibadah tersebut tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Bal tadurruhu, bahkan ibadah tersebut memudaratkan baginya, berbahaya baginya, li'annaha maksiatun, karena ibadah yang dilakukan itu adalah suatu kemaksiatan. Ibadah kok kemaksiatan. Wa in za'ama, meskipun dia menganggap annahu taqarrubun, ibadah tersebut adalah taqarrub, mendekat kepada biha, dengan ibadah tersebut, ilallah, dia menganggap ibadah yang dia lakukan tersebut adalah mendekat pada Allah, seperti jihad,
bom bunuh diri kan istisanat pengennya kayak syafaat karo keluargane masuk surga istisanat niat anggapan baik ya ora fala buddha maka suatu kepastian fil ibadati min hadzaini asyartaini kecepatan paham apa ora iki Mas Umar digas gua padha wae maksudnya apa daya tangkap digas ibadah apa syaratnya Mas ibadah ben diterima Allah ikhlas dan mutabaah ikhlas dan mengikuti Nabi ya Mas Sugeng ikhlas dan mengikuti Nabi fala buddha maka harus fil ibadati min hadzaini syartaini dari dua syarat ini dalam satu ibadah itu harus ada dua syarat ini al ikhlasu wal mutaba'atu lir rasul harus ikhlas yang pertama yang kedua al mutaba'ah mengikuti ar rasul alaihi salatu wasalam hatta takuna ibadatan sahihatan nafiatan sampai ibadah tersebut adalah ibadah yang sahih yang benar nafiatan yang bermanfaat li sahibiha bagi pelakunya fa'in dakholaha syirkun batolat jika ibadah tersebut kesyirikan masuk pada ibadah tersebut batolat ibadah tersebut jadi batal wa idza sarat mubtada'atan wa idza sarat mubtada'atan laisa alaiha dalilun fa hiya batilatun aidan dan jika itu adalah ibadah yang diadakan laisa alaiha dalilun yang tidak ada dalil di atasnya atas ibadah tersebut fa hiya batilatun aidan wes ora ikhlas ibadah diada-adakan maka batile ping pindho biduni hadzaini syartaini la faidata minal ibadah tanpa dua syarat ini ibadah tersebut tidak akan memberikan faedah li'annaha karena ibadah tersebut ala ghairi ma syara'a Allahu azza wa jalla Allahu subhanahu wa ta'ala karena ibadah tersebut dilakukan tanpa adanya syariat Allah wallahu la yaqbalu dan Allah itu tidak menerima illa ma syara'a kecuali apa yang telah dia syariatkan fi kitabihi dalam kitabnya au ala lisani rasulihi atau melalui lisan rasulnya wis kesel ibadah salat 1000 rakaat salat pasti paling akeh salat apa wong-wong iku salat nisfu saban terus sedekah ngentekno duit akeh acara 3 dina 7 dina nyembelih sapi nyembelih kebo kan ngentekno duit akeh batil ora sah piye ngono percuma dak sakake awake kesel hartane orang mendatangkan pahala bahkan mendatangkan maksiat dosa wis kesel duwite kalong tek dosa meneh fala hunaka ahadun minal khalqi maka di sana tidak ada seorang pun dari makhluk yajibu ittiba'uhu wajib untuk diikuti illa ar-rasul kecuali Rasul alaihi salatu wasalam amma ma ada ar-rasuli adapun selain ar-rasul fa innahu yutba'u wa yuta'u
idza ittaba'ar rasula. Adapun selain rasul maka dia itu yutba'u diikuti wa yuta'u ditaati idza dengan syarat ittaba'a ar-rasula jika dia mengikuti ar-rasul. Amma idza khalafa ar-rasula, adapun jika dia menyelisih ar-rasul fala ta'ata, maka tidak ada ketaatan apapun. Allah Ta'ala mengatakan wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah ar-rasul dan ulil amri di antara kalian. Penjelasan beliau wa ulul amri hum, dan ulul amri mereka itu adalah al umara'u wal ulama'u, para pemimpin dan para ulama dan ulama. Fa idza ata'ullaha, jika mereka para pemimpin dan ulama mentaati Allah, wajibat ta'atuhum wattiba'um, wajib untuk mentaati mereka dan mengikuti mereka. Amma idza khalafu amrallahi, adapun apabila khalafu mereka menyelisih amrallahi, perintah Allah, fa innaha, maka sesungguhnya la tajuzu ta'atuhum, tidak boleh mentaati mereka, wala ittiba'uhum, tidak boleh mengikuti mereka, fima khalafu fihi, pada perkara apa yang telah mereka selisih tersebut. Li'anna laisa hunaka, karena di sana tidak ada ahadun, seorang pun, yuta'u istiqlalan, ditaati secara berdiri sendiri, minal khalqi, dari makhluk-makhluk, illa ar-rasul, kecuali Rasul alaihi salatu wasalam. Wa ma adahu, dan adapun selainnya, fa innahu yuta'u, selain Rasul alaihi salatu wasalam sesungguhnya yuta'u ditaati, wa yutba'u, dan diikuti, idza atau ar-rasul, jika mentaati ar-rasul alaihi salatu wasalam, wattaba'ar rasul, dan mengikuti ar-rasul. Hadhihi ya al-ibadatu was-shahihatu, ini adalah ibadah yang sahihah. Jadi syarat diterimanya ibadah itu yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua harus mutaba'ah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Seseorang manusia yang mengamalkan suatu ibadah itu keadaannya itu ada 4. Seseorang yang beribadah kepada Allah itu keadaannya itu ada 4. Maksudnya di rungokno dhisik. Syarat diterimanya ibadah itu harus ikhlas dan mutaba'ah. Nah, seseorang ketika beribadah itu keadaannya ada 4. Yang pertama, dia itu ibadahnya ikhlas karena Allah, terus mutaba'ah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu yang pertama. Itu ibadah yang diterima ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua, seseorang beribadah ikhlas kepada Allah tapi tidak mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, berarti ibadahnya tertolak. Ya, yang kedua ya, ikhlas tapi ora melu Nabi, ibadahnya tertolak. Yang ketiga, DE ora ikhlas tapi ngikuti tuntunane Nabi, ibadahnya ora ikhlas, atine ora ikhlas, tapi secara zahiri ikut tuntunannya Nabi, berarti tertolak juga. Atine ora ikhlas tapi zahiri kayak melu Nabi, berarti syarat yang pertama ora terpenuhi, tertolak juga. Yang terakhir, yang nemen ibadah ora ikhlas, orang ngikuti Nabi, malahan blas orang. Itu yang disebutkan secara makna Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, 4 keadaan seseorang yang beribadah. Paham ya Mas Andika? Milih sing ndi kira-kira? Ora ikhlas, ora mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.